portofolio. Saham yang kami ambil di sini yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank BNI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Nur Manila, Felicitas Lalang, Ana Kristina, Ida Ayu Ningtyas, Teresia Kasmi Keban, Jonathan Philip. Tujuan penelitian 1, untuk menganalisa kinerja saham bank. Next. 1, return ekspektasi. Di sini ada 3 return ekspektasi. Yang pertama berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, yaitu menghitung return yang diharapkan. Yang kedua berdasarkan nilai-nilai return historis. Dan yang ketiga berdasarkan model return ekspektasi yang ada, yaitu CAM, PM, dan APT. Next. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, yaitu return ekspektasi dihitung dari rata-rata tertimbang berbagai tingkat return dengan probabilitas keterjadian di masa depan, yaitu faktor penimbangnya. Di sini ada keterangan dari rumusnya, yaitu ER, yaitu return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI, yaitu return ke I yang mungkin terjadi, Pri, yaitu probabilitas kejadian return ke I. Dan N, yaitu banyaknya return yang mungkin terjadi. Di sini ada 2 berdasarkan histori. Yang pertama rata-rata aritmatik, yang kedua ada rata-rata geometrik. Yang pertama kita jelaskan dari rata-rata aritmatik dulu. Lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Yang kedua, rata-rata geometrik, yaitu dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Next. Resiko saham individual dilihat dari varians dan standar defisiasi, di mana O2 yaitu varians return, deviasi standar, ER yaitu return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI yaitu return ke I yang mungkin terjadi, Pri yaitu probabilitas kejadian return ke I. Next. Di sini ada 4 estimasi return dan resiko sekuritas. Yang pertama ada total return, yang kedua relatif return, yang ketiga ada kumulatif return atau indeks kemakmuran kumulatif, yang keempat ada return yang disesuaikan. Next. Total return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Terdiri dari capital gain atau loss, dalam kurung untung atau rugi atau modal, adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari selisih harga jual dari harga beli sekuritas. Yang kedua, yield atau imbalan hasil, yaitu pendapatan atau aliran kas yang diterima dari investor secara periodik, misalnya dividen atau bunga. Keterangan yaitu R ke I, T yaitu return realisasi I pada periode peristiwa ke T. P yaitu harga sekuritas I pada periode peristiwa ke T. PI, T min 1 yaitu harga sekuritas I pada periode peristiwa ke 1. Dan D, T yaitu dividen pada akhir periode. Di sini sudah tertera rumusnya. Next. Di sini bisa dilihat harga saham perbankan dan IHSG 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2022.
Di sini ada retur aritmatika. Returnya PT dikurang PT dikurang 1 dibagi PT min 1. Kalau mencari BMRI 1 Februari 2021 5676,426 dikurang 1 Januari 2021 6068,7 dibagi 6 dibagi 56 dibagi 6068,7 hasilnya min 6,46%. Di blok sampai bawah ini kelihatan hasilnya. Seperti sebelumnya BBCA 6495,561 dikurang 6543,963 dibagi 6543,963 hasilnya min 0,740%. Selanjutnya BBRI 4433,424 dikurang 3934,546 dibagi 3934,546 hasilnya 12,679%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya BBNI 5797,667 dikurang 5407,908 dibagi 5407,908 hasilnya 7,207%. Di blok sampai bawah inilah hasilnya. Selanjutnya IHSG sama seperti sebelumnya 6241,796 dikurang 5862,352 dibagi 5862,352 hasilnya 6,473% di blok sampai bawah. Terus selanjutnya retur geometrik. Rumusnya retur aritmatika plus 1. Min 6,46% ditambah 1 hasilnya 93,536% di blok sampai bawah. Selanjutnya BBCA min 0,740% ditambah 1 hasilnya 99,260% di blok sampai bawah. Selanjutnya BBRI 12,679% plus 1 hasilnya 112,679% di blok sampai bawah. Selanjutnya BBNI 7,207% ditambah 1 hasilnya 107,207% di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya IHSG 6,473% ditambah 1 hasilnya 106,473%. Next, selanjutnya Chelsea. Selanjutnya Velsi. Oh iya, sorry. Return and risk. Return arithmetic mean monthly. Return arithmetic mean monthly diperoleh dari average atau nilai rata-rata return aritmatik, yaitu nilai rata-rata return aritmatik nilai saham dari 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Bisa dilihat hasilnya yaitu 1,526. Perhitungannya masih sama untuk Bank BCA-nya juga, perhitungannya masih sama. Mengapa menghasilkan 1,274%? Untuk Bank BRI-nya 0,207%, Bank BNI-nya 2,925%. Untuk IHSG-nya juga perhitungannya masih sama, yaitu nilainya 1,065%.
Ke berikutnya anualis atau keuntungan rata-rata dalam setahun dari return aritmatik. Bisa dilihat nilainya, mengapa menghasilkan 19,923%. Untuk mendapatkan hasil ini yaitu kita mencari nilai rata-rata dari untuk mendapatkan nilai ini yaitu rumusnya 1 ditambah nilai aritmatik mean monthly dipangkatkan 12 dikurang 1, maka menghasilkan 19,923%. Perhitungannya masih sama dari Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, serta IHSG-nya. Yang berikutnya Geomean Monthly. Geomean Monthly adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Untuk mendapatkan Geomean Monthly yaitu perhitungannya masih sama, bisa dilihat nilainya. Untuk Bank Mandirinya 1,358%, Bank BCA-nya 1,154%, Bank BRI-nya 0,042%, Bank BNI-nya 2,405%, dan IHSG-nya 1,032%. Untuk anualisnya yaitu perhitungannya 1 ditambah nilai aritmatik 1 ditambah nilai aritmatik mean monthly dipangkatkan 12 dikurang 1. Kita bisa lihat hasilnya. Untuk Bank Mandirinya 17,568%, Bank BCA-nya 14,761%, Bank BRI-nya minus 0,502%, Bank BNI-nya 32,996%, serta IHSG-nya 13,114%. Variansi yaitu nilai rata-rata didapat dari nilai rata-rata return aritmatika. Bisa dilihat hasilnya. Untuk Bank Mandirinya 0,0038696, Bank BCA-nya 0,0026521, Bank BRI-nya 0,0555146, Bank BNI-nya 0,123808, IHSG-nya 0,000729. Standar deviasi yaitu akar dari variansi. Akar dari variansi boleh dilihat hasilnya. Untuk Bank Mandirinya 0,62206, Bank BCA-nya 0,051499, Bank BRI-nya 0,074508, Bank BNI-nya 0,111269, IHSG-nya 0,027002. Monthly yaitu standar deviasi yang diubah dalam bentuk persen. Jadi di sini monthly itu standar deviasi yang diubah dalam bentuk persen.
bisa dilihat yaitu 0,062206 kalau diubah ke bentuk persen jadi 6,221%. Untuk BCA, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI-nya serta IHSG-nya perhitungannya masih sama. Berikutnya anualis. Boleh dilihat untuk anualisnya, untuk Bank Mandirinya 21,549%, Bank BCA-nya 17,840%, Bank BRI-nya 25,810%, Bank BNI-nya 38,545%, untuk IHSG-nya 9,354%. Beta itu beta adalah portofolio atau perbandingan dari portofolio aritmatik dengan IHSG aritmatik, lebih fluktuatif portofolio daripada IHSG. Jadi bisa dilihat nilainya untuk Bank Mandirinya 0,4332637, Bank BCA-nya 0,889455, untuk Bank BRI-nya 1,89022886, Bank BNI-nya 2,42768833. IHSG-nya 1. Risk and adjust return, yaitu anualis Gaussian monthly dibagi anualis di standar deviasi. Jadi bisa dilihat hasilnya itu untuk Bank Mandirinya 0,815, Bank BCA-nya 0,827, untuk Bank BRI-nya 0,513, Bank BNI-nya 0,856, IHSG-nya 1,402. Risk and free. Risk and free didapat dari rata-rata yield zone dibagi 100. Maka mendapatkan hasil 6,385%. Berikutnya. Kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil antara rata-rata return aritmatika dan geometrik. Beberapa ahli beranggapan return aritmatik merupakan perhitungan yang mengacu masa depan sementara geometrik mengacu pada masa lalu. Dari keduanya diperoleh hasil bahwa saham BBNI memiliki return paling banyak, disusul dengan BMRI, BBCA, dan BBRI paling rendah. Sementara resiko yang paling besar adalah BBNI, sehingga dapat disimpulkan BBNI menjanjikan return yang besar, namun resiko yang besar juga. Resiko saham dari paling besar ke paling kecil yaitu BBNI, BBRI, BMRI, dan BBCA. Yield zone yang diperoleh digunakan sebagai risk free dan memperoleh risk free tahunan 6,39%. Next. Selanjutnya bisa dilihat ini harga saham perbankan dan IHSG 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2022. Ini retur aritmatika. Seperti sebelumnya,
BMRI didapat dari 5676,42 dikurang 6068,7 dibagi 6068,7, hasilnya min 6,46%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Yang kedua BBCA seperti sebelumnya, 6495,561 dikurang 6543,963 dibagi 6543,963. Hasilnya min 0,740%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya BBRI 4433,424 dikurang 3934,546 dibagi 3934,546, hasilnya 12,679%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya BBNI 5797,667 dikurang 5407,908 dibagi 5407,908, hasilnya 7,207%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya IHSG sama sebelumnya, 6241,96 dikurang 5862,352 dibagi 5862,352, hasilnya 6,473%. Selanjutnya portofolio, yaitu didapat dari 30% dikali 6068,7 ditambah 20% dikali 6543,963 ditambah 10% dikali 3934,546 ditambah 40% dikali 5407,908, hasilnya 2,064%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Yang kedua, retur geometrik, retur aritmatika plus 1 didapat dari min 64,46% ditambah 1, hasilnya 93,536%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya BBCA min 0,740% ditambah 1, hasilnya 99,260%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Yang selanjutnya BBRI 12,679% ditambah 1, hasilnya 112,679%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya BBNI sama sebelumnya, 7,207% ditambah 1, hasilnya 107,207%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Yang selanjutnya IHSG 6,473% ditambah 1, hasilnya 106,473%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya portofolio didapat dari 30% dikali 93,536% ditambah 20% dikali 99,260% ditambah 10% dikali 112,679% ditambah 40% dikali 107,207%, hasilnya 102,064%. Di blok sampai bawah kelihatan hasilnya. Selanjutnya retur dan risk. LC jelasin yang portofolionya aja, kan sebelumnya udah dapat. Dapat dari mana? Untuk return and risk-nya perhitungannya hampir masih sama kayak yang sebelumnya. Yaitu untuk arithmetic mean monthly-nya. Arithmetic mean monthly-nya untuk Bank Mandirinya 1,526%, Bank BCN-nya 1,274%, Bank BRI-nya 0,207%, Bank BNI-nya 2,925%, IHSG-nya 1,065%, dan portofolionya 1,903%. Anualisnya 19,1
9,23% untuk Bank Mandirinya. Untuk Bank BCA-nya 16,411%, untuk Bank BRI-nya 6,510%, untuk Bank BNI-nya 41,336%, IHSG-nya 13,557%, dan portofolionya 25,388%. Yomin monthly-nya untuk Bank Mandirinya 1,358%, Bank BCA-nya 1,154%, Bank BRI-nya 1,042%, Bank BNI-nya 2,405%, IHSG-nya 1,032%, portofolionya 1,688%. Anualisnya 17,568% untuk Bank Mandirinya. Bank BCA-nya 14,761%, Bank BRI-nya 13,246%, Bank BNI-nya 32,996%, IHSG-nya 13,114%, portofolionya 22,249%. Untuk variansnya, untuk Bank Mandirinya 0,00387, untuk Bank BCA-nya 0,002652, Bank BRI 0,005551, Bank BNI 0,012381, IHSG 0,000729, portofolionya 0,005012. Standar deviasi untuk Bank Mandirinya 0,062206, Bank BCA-nya 0,051499, Bank BRI 0,074508, Bank BNI 0,11269, IHSG-nya 0,27002. Untuk portofolionya 0,070798. Monthly-nya perhitungannya masih sama sih perhitungannya dari return and risk-nya di saham, return and risk-nya di yang di saham individualnya. Untuk variansnya untuk monthly-nya 6,221%, untuk Bank Mandirinya. Untuk Bank BCA-nya 5,150%, untuk Bank BRI-nya 7,451%, Bank BNI-nya 11,127%, IHSG-nya 2,700%, return and risk. Untuk perhitungan di return and risk-nya ini sebenarnya perhitungannya masih sama seperti yang di awal tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian portofolionya aja. Untuk portofolionya di arithmetic mean monthly, yaitu didapat dari nilai rata-rata portofolio di arithmetic, return arithmetic dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, 3%, 25,388%. Geomin monthly dapat dari rata-rata di return geometrik, rata-rata portofolio di return Diulang geometrik lagi dari awal. Soalnya tadi putus-putus suaranya, nggak masuk. Waduh. Ulang dari awal. Ya udah ntar di-cut aja dah. Iya, makanya ulang dari awal. Return and risk. Jadi untuk perhitungan return and risk di sini sebenarnya perhitungannya masih sama di awal, perhitungan yang awal. Cuman bedanya di sini ada portofolionya. Jadi saya di sini akan menjelaskan di bagian portofolionya aja. Portofolio di yang pertama itu arithmetic mean monthly. Portofolionya yaitu nilai rata-rata
nilai rata-rata portofolio dari return aritmatik dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022. Untuk anualisnya, perhitungannya 1 ditambah nilai aritmatik satu ditambah nilai aritmatik min monthly dipangkatkan 12 dikurang 1, maka akan menghasilkan 25,388%. Geomin monthly-nya yaitu nilai rata-rata nilai rata-rata portofolio di return geometrik dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, maka akan menghasilkan 1,688%. Anualisnya perhitungannya masih sama juga. Perhitungannya yaitu diperoleh dari nilai rata-rata portofolio perhitungan untuk anualisnya 1 ditambah nilai aritmatik geomin monthly dipangkatkan 12 dikurang 1, maka akan menghasilkan 1,688%. Maaf. Akan menghasilkan 22,249%. Varians yaitu nilai rata-rata. Variansnya itu nilai rata-rata dari portofolio aritmatika dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022. Maka akan menghasilkan 0,005012. Standar deviasi. Untuk standar deviasinya 0,070798. Monthly-nya 7,080%. Anualisnya 24,525%. Betanya 1,467972. Risk adjust and return-nya 0,907. Untuk risk free-nya 6,385%. Berikutnya. Kesimpulannya, dengan dibentuknya portofolio dari perhitungan di atas, dapat memperkecil risiko dari saham individual. Hal tersebut dibuktikan apabila merata-rata risiko tahunan secara manual, maka risiko sebesar 25,936%. Namun dengan portofolio menjadi 24,525. Begitupun dengan rata-rata return. Apabila dihitung rata-rata manual, maka akan menghasilkan 15,587%. Namun dengan dibentuknya portofolio, return menjadi 22,249%. Note, untuk mengurangi resiko, dibentuklah portofolio. Digunakan perbandingan rasio 30/20/10/40. Kelompok kami memilih perbandingan tersebut didasarkan dengan perolehan return yang paling banyak. Next. Evaluasi portofolio saham dengan rasio-rasio. Yang pertama ada indeks RAP. Indeks RAP disebut juga reward to variability ratio. Indeks RAP mendasarkan perhitungan pada konsep garis pasar modal atau capital market line sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar deviasinya.
Selanjutnya di sini ada rumus indeks SAP, yaitu SP sama dengan RP dikurang RF dibagi alpha TR, di mana SP adalah indeks SAP portofolio, RP rata-rata return portofolio selama periode pengamatan, RF adalah rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, dan alpha TR adalah standar deviasi return portofolio selama periode pengamatan. Yang kedua ada indeks Trenor, sering disebut reward to volatility ratio, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terverifikasi dengan baik, sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis atau beta. Selanjutnya ada persamaan indeks Trenor yang mana TP sama dengan RP dikurang RF dibagi beta P. TP adalah indeks Trenor portofolio, RP adalah rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan, RF adalah rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, dan beta P adalah beta portofolio P. Yang ketiga ada indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Di sini juga ada persamaan indeks Jensen, CP sama dengan RP dikurang RF ditambah RM dikurang RF dikali beta P, yang mana JP adalah indeks Jensen portofolio, RP adalah rata-rata return portofolio selama periode pengamatan, RF adalah rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, dan beta P adalah beta portofolio P. Evaluasi saham dan portofolio. Dapat dilihat Sharpe rasionya BMRI itu 0,519, BCA 0,469, BRI minus 0,267, BNI 0,690, IHSG-nya 0,719, dan portofolionya 0,647. Trenor rasionya itu BMRI 0,258, BCA 0,094, BRI minus 0,036, BNI 0,110, ya IHSG-nya 0,067 dan portofolionya 0,108. Jensen rasionya BMRI 0,0827, BCA-nya 0,0239, BRI-nya 0,1961, BNI-nya 0,1028, dan portofolionya 0,0599. Next. Sharpe rasio. Berdasarkan perhitungan Sharpe rasio secara individual, saham BNI memiliki kinerja paling baik dari saham lain. Karena semakin tinggi nilai Sharpe rasio, maka semakin baik kinerjanya. Namun apabila dibandingkan dengan IHSG atau market, maka keempat saham tersebut masih di bawah kinerja IHSG. Begitupun ketika dibentuk portofolio. Meskipun return besar dan risk berkurang, namun nilainya masih di bawah IHSG. Sehingga pada periode 1 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022, portofolio memiliki nilai Sharpe rasio positif atau dapat diartikan atas 1% resiko, maka portofolio akan memberikan excess return sebesar 0,647. Nilai tersebut di bawah IHSG 0,719. Tenor rasionya, rasio portofolio memiliki kinerja yang baik dan berada di atas IHSG. Berdasarkan perhitungan tenor rasio, secara individual BMRI memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan saham lain. Pada portofolio diperoleh nilai 0,108. Artinya atas 1% risiko sistematis portofolio saham akan memberikan excess return 0,108 lebih besar dari IHSG. Sehingga pada periode 1 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022 berdasarkan tenor. Next. Jensen rasio. Berdasarkan perhitungan Jensen rasio pada periode 1 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022, secara individual, BBNI memiliki kinerja yang paling baik karena memiliki alfa yang positif dan paling besar. Sementara BRI memiliki alfa negatif sehingga kinerja kurang baik. Sementara saat dibentuk portofolio, kinerja menjadi menengah
karena tidak lebih tinggi dari nilai Johnson. Rasio milik BNI dan BRI atau dapat dikatakan penengah dari keempat saham tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 6. Sebelumnya kami minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Selamat malam semuanya. Malam.